Jangan lupa pekan depan hari Ahad kita mengadakan kajian kembali untuk tema keluarga, ibu-ibu, melanjutkan kajian tentang hak-hak wanita di dalam rumah tangga yang terakhir kita belum selesai. Insya Allah kita lanjutkan pada hari Ahad tanggal 1 Februari. Yang sama pukul 8 pagi, silakan ibu hadir, ajak teman-temannya, ajak ibu-ibu lainnya. Bapak-bapak juga tentunya. Alhamdulillah, kita mulai dengan kajian pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu, ikhwani wa akhawati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum wa rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu atas berbagai nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam atas qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tidak usah lagi berbasa-basi, langsung saja pada seruan yang ketujuh, yaitu anjuran untuk berinfak sebelum ajal menjemput. Seruan yang ketujuh adalah seruan yang ada pada surat 2 Al-Baqarah ayat 254. Surat 2 Al-Baqarah ayat 254. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiyahumul la bay'un fihi wa la khulla wa la syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu,
hendaklah kalian semuanya menginfakkan mimma razaqnakum, sebagian dari apa-apa yang kami rezekikan kepada kalian, min qabli ayyahtumul la bay'un fihi wala khullah wala syafa'ah, sebelum datang satu hari ya yang tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi pertemanan, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Wal kafiruna humul zalimun, orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Ibu bapak sekalian rahimani Allah wa iyyakum, tafsir mujmal dari ayat ini sederhana saja. Allah mengingatkan kita bahwa semuanya pasti akan mati. Jika kematian itu datang, tidak ada lagi ada kesempatan beramal. Salah satu amal yang menjadi aset pahala kita adalah sedekah atau menginfakkan harta. Oleh karenanya, jangan menunda-nunda untuk menginfakkan harta. Jangan sampai keinginan itu tertunda atau terhalang oleh kematian. Maka bersegeralah untuk menginfakkan sebagian harta kita. Karena ketahuilah, hari itu berapa banyaknya pun teman antum, temanmu tidak dapat menolongmu. Dan orang-orang yang memiliki syafaat tidak dapat memberi syafaat. Hari di mana seseorang tidak dapat menolong orang lain. Yang bisa menolong kita adalah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah dapat menolong kita dengan rahmat-Nya. Dan rahmat Allah dapat kita raih dengan amal saleh. Dan salah satu amal saleh adalah menginfakkan harta kita. Jelas? Maka bila ada keinginan untuk berinfak, jangan menunda-nunda. Jika ada peluang dan datang kesempatan baik, ya ada musibah di mana-mana, ada kaum muslimin untuk segera. Jangan sampai kita menunda-nundanya, lalu datang kematian. Lalu kita berkata, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Seperti difirmankan Allah di surat 63. Surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Sekiranya, seandainya Allah memberi aku waktu dikit aja. Dikit itu kan gak ibu-ibu banget kan? Sebentar aja. Fa'asaddaqa, aku pasti bersedekah. Wa aku minas salihin, dan aku berusaha menjadi orang yang saleh. Contoh, ini adalah penyesalan orang-orang yang menunda-nunda amal salehnya. Kelamaan proses, lama progresnya. Begitu meninggal, baru kata orang Sunda now, nyahos ya. Ayo di orang Sunda. Ayah. Ono mau Jawa po. Jelas ya? Baik. Itulah tafsir global dari ayat tadi. Sekarang kita ambil pelajaran, pembahasan lebih detail ayat itu. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah ya sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada kalian. Pada ayat ini tidak ada keterangan harta apa yang mesti diinfakkan. Allah hanya bilang, belanjakanlah dari apa yang kami rezekikan. Tidak dijelaskan apakah halal atau haram yang kita infakkan. Paham? Maka pelajaran pertama maksud Allah adalah menginfakkan dari harta halal. Itu pertama. Jadi pertama
infakkanlah harta halal dari yang kami rezekikan kepada kalian. Lihat surat 2 Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Jadi rezeki yang diminta oleh Allah di sini adalah dari hasil usaha yang baik-baik, bukan dari hasil usaha yang haram. Karena pejabat Indonesia kan korup, kemudian menginfakkan hartanya. Dia pikir Allah bisa diajar money laundry. Ya, padahal tidak demikian. Jelas? Maka yang dimaksudkan perintah ini isyaratnya adalah harta yang halal. Anfiku min thayyibati ma kasabtum. Infakkanlah, belanjakanlah sebagian dari hasil usaha kalian yang baik. Kenapa? Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyibah. Hadits riwayat Muslim. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Itu pertama. Jadi yang kita infakkan adalah dari hasil usaha yang baik. Kenapa? Tadi dijelaskan perintah Allah agar kita menginfakkan harta dari hasil usaha yang baik-baik. Di hadits Muslim, ya innallaha thayyiba, ya la yaqbalu illa thayyiba. Ya. Jadi coba antum lihat hadis ini dalam Sahih Muslim, ya, kitab zakat, bab, ya, menerima sedekah dari usaha yang baik, hadis nomor 1686. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu ayyuhan nas innallaha tayyib la yaqbalu illa thayyibah. Wahai manusia, sesungguhnya Allah maha baik, tidak menerima kecuali yang baik saja. Jadi perintah di sini mengisyaratkan agar yang diinfakkan adalah harta yang halal. Jangan harta hasil korupsi. Ya, antum lihat. Ya, dalam Sahih Al-Bukhari, kitab zakat, ya sedekah dari hasil usaha yang baik, dan Sahih Muslim, ya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin min thayyibin wala yaqbalullahu illa thayyiba illa akhadhaha ar-rahmanu bi yaminih. Nabi berkata, tidak seorang pun yang menyedekahkan hartanya yang halal, yang mana Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik, melainkan Allah menerima dengan tangan kanannya. Dan kedua tangan Allah adalah kanan. Meskipun sedekah itu hanya sebutir kurma, maka kurma itu akan bertambah besar di tangan Allah yang maha pengasih, sehingga menjadi lebih besar daripada gunung, sebagaimana halnya kamu memelihara anak kambing dan anak unta. Jadi dua hadis ini mempertegas bahwa sedekah yang mendatangkan manfaat pahala berlipat ganda bagi pelakunya jika dari harta yang halal. Jelas? Jangan bersemangat bersedekah tapi dari harta yang haram. Allah bukan Bank Swiss. Allah bukan Singapura yang menampung uang haram, money laundry, ya, dan semacamnya. Jelas? Jadi pertama adalah dari harta yang halal. Jadi dalam Sahih Al-Bukhari, kitab taharah, bab wajibnya taharah untuk salat, hadits nomor 329. Ya, Ani bin Umar qala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abdullah bin Umar dia berkata,
saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu salatu bighairi tuhurin. Tidak diterima salat yang tidak dilalui dengan kesucian. Wala sadaqatan min ghulul. Dan Allah tidak menerima sedekah dari harta hasil curian. Jadi infak itu mesti harta yang halal. Ya, tidak boleh dari harta yang haram. Jadi anfiqu mimma razaqnakum artinya yang hasil usaha yang baik, yang halal-halal saja. Ya, tidak boleh dari yang haram. Ya, antum lihat dalam kitab Sahih Bukhari, kitab jihad, bab keutamaan sedekah di jalan Allah. Hadis nomor 2629 dari Abu Hurairah. Terjemahannya aja ya. Dan sungguh harta itu di daunan hijau yang manis. Maka beruntunglah seorang muslim yang mendapatkan harta dengan hak. Dan dengan harta itu dia nafkahkan di jalan Allah. Untuk anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibu sebil. Dan barang siapa mengambil harta dunia tanpa hak, ia seperti orang yang memakan namun tidak pernah kenyang. Dan harta itu akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Artinya, orang yang bersedekah dengan harta haram justru menjadi bebannya pada hari kiamat. Jadi jangan kira Allah bisa dimanipulasi. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kan niat. Niat saya kan bersedekah. Kalau saya katakan, dalam Islam, 2 syarat itu terpenuhi mestinya. Niatnya baik, caranya juga harus benar. Ya, niatnya bersedekah karena Allah. Tapi hartanya harus dengan cara yang benar perolehannya. Jadi tujuannya benar, caranya juga harus benar. Tujuannya benar, tapi caranya salah, maka tertolak. Oleh karena itu disebut amal salih jika terpenuhi 2 syarat tadi. Niatnya benar dan cara melakukannya juga benar. Itu disebut dengan amal saleh. Jelas gak? Yang kedua yang dimaksudkan anfiqu mimma razaqnakum, yang kedua adalah harta yang paling dicintai. Ibu-ibu jujur cinta harta enggak? Ada harta bagian yang paling ibu cintai bukan? Rasanya ibu tidak akan berikan pada orang kan? Kan kelihatan kalau ibu itu madu, mata duitan. Kelihatan kalau ibu tuh ibu matre. Sama dengan gurumu juga. Gak beda-beda jauh sih. Maka infak terbaik adalah dari harta yang paling kita cintai. Ya, dari harta yang paling kita cintai. Jadi anfiqu mimma razaqnakum adalah maksudnya infakkanlah harta halal yang paling kamu cintai. Harta halal yang paling kamu sukai. Lihat surat 3 Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan memperoleh kualitas kebaikan yang sempurna sampai kamu menginfakkan harta yang paling kamu cintai. Contoh, ibu punya berlian nggak di rumah, Bu? Ibu takut diminta ya. Yang ibu punya harta yang ibu sukai apa? Punya Hermes nggak? Nggak punya. Yang ibu punya apa aja? Yang ibu punya apa aja, Bu? Ya. Jadi yang kedua maksudnya adalah, jadi kalau kita gabungkan semuanya menjadi infakkanlah dan harta yang paling kalian cintai. Jelas?
Jelas ya? Kemudian yang kedua, kata Allah, anfiqu mimma razaqnakum. Di sini tidak ada keterangan waktu. Kapan kita menginfakkan harta kita? Apakah pada saat dapat langsung infakkan atau kapan? Maka jawabannya adalah kewajiban menginfakkan harta itu setelah memenuhi kebutuhan primer kita. Jadi bukan dapat langsung infak, tidak ada kewajiban semacam itu. Kalau kita membaca ayatnya, ya, kalau tidak kita kumpulkan semua ayat, kita ditipu sama Ustadz, ya, infakkan apa? Avanza dapat mercy lah. Ya, orang dapat isi dompetnya dikuras habis loh. Ini Ustadz setan namanya. Ya, jadi di sini tidak ada keterangan waktu. Kapan kewajiban menginfakkan harta kita? Allah menjelaskan bahwa harta yang diinfakkan, kewajiban menginfakkan harta setelah terpenuhinya kebutuhan primer kita. Surat 2 Al-Baqarah ayat 219. Di pertanyaan yang kedua, ayat itu ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama tentang khamar dan judi. Pertanyaan yang kedua di ayat itu, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang infak yang memperkeluarkan. Qulil afu. Katakan, kewajiban infak itu setelah dari kebutuhan. Jadi ayat ini tidak memaksa orang untuk segera menginfakkan harta. Paham? Tetapi maksud Allah, infakkan harta yang halal itu, yang kalian cintai, jika telah terpenuhinya kebutuhan kalian. Maka selebihnya, infakkan sebagai investasi akhirat kalian. Sebagai penanaman modal akhirat kalian. Jadi yang ketiga, pelajaran kedua, ketika Allah perintahkan infakkan, tidak dijelaskan harta mana yang diinfakkan. Allah jelaskan dua tadi. Harta halal dan yang paling dicintai. Yang kedua, kapan mengeluarkan infak itu? Allah jelaskan setelah dari kebutuhan kita. Paham? Jadi bukan seperti yang didakwakan Yusuf Mansur. Ya? Jadi, karena apa? Tujuan infak kan membantu orang miskin. Lah kalau kita aja miskin, gimana bisa? Ya, sehingga hakikat harta itu adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Bila telah terpenuhi kebutuhan, maka jangan pelit. Infakkanlah yang tersisa tadi, karena ketahuilah yang menjadi milikmu adalah justru yang kamu infakkan itu. Karena itu yang akan kamu dapatkan ganjarannya pada hari kiamat. Yang kamu miliki itu, yang kamu simpan di bank itu nggak jadi milikmu, tapi jadi milik ahli waris nantinya. Jelas? Yang menjadi milikmu adalah apa yang engkau infakkan. Yang engkau infakkan itulah yang kelak engkau mendapatkan ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga hadits Nabi SAW, ya, hadits Bukhari, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, dia berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ya, khairu sadaqati makana an dhahri, ya, ghina wabda bima ta'ul. Sedekah yang paling baik adalah dari hasil dari orang yang sudah cukup kebutuhan dirinya, maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tabunganmu. Maksud Nabi, sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan setelah terpenuhinya
kebutuhan kita. Kebutuhan primer, bukan sekunder. Jadi beli Hermes bukan kebutuhan. Ya, jangan sampai ibu disuruh mau infak, tunggu dulu deh. Saya lagi obsesi punya Hermes. Ya, punya Hermes itu bukan kebutuhan primer. Saya pernah punya murid ibu-ibu di Menteng sana. Ya, datang berapa, ada pakai Hermes, ada pakai Dolce Gabbana, ya macam-macam. Dan saya hafal nomor serinya. Terus saya bilang, ibu itu mau ngaji atau mau disol sih? Apa kata ibu-ibunya? Pak Salim, kita sengaja beli tas mahal supaya simpan Quran. Quran kan kitab yang mulia. Kita bawa di tas yang mahal. Saya dasar, lu pintar aja lu begoin, gimana bego kayak lo. Quran itu simpan di kepala, bukan di tas, bodoh. Ini ibu-ibu panjang lidahnya, pendek akalnya, cetek imannya. Ya, jadi sekali lagi punya Hermes itu bukan kebutuhan primer. Jadi tidak boleh terhalang bersedekah dengan alasan lu punya Hermes. Ya, minimal Christian Dior. Punya enggak? Kasihan deh lo. Ya minimal punya Pedro lah kayak saya gitu. Ya, saya biasa koleksinya Brown Buffalo sama Pedro. Ya, karena saya suka dapat diskon masalahnya. Baik. Yang ketiga, ayat ini tidak menerangkan kepada siapa kita menginfakkan harta itu. Kan perintah itu butuh penjelasan, bukan? Ya, pertama penjelasan apa yang mesti dikeluarkan. Yang kedua, kapan dikeluarkannya. Yang ketiga, kepada siapa kita menginfakkan harta kita. Tadi ayatnya berlaku umum. Tapi ayat itu membutuhkan penjelasan. Coba lihat ayatnya tadi. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Butuh penjelasan enggak? Kalau ibu baca aja bingung. Harta model apa sih yang gue mesti keluarin? Paham? Tadi jawabannya adalah harta yang baik lagi dicintai. Yang kedua, kapan sih kewajiban saya menginfakkan harta saya? Allah jelaskan setelah dari kebutuhan pokok. Yang ketiga, tadi perintah. Tidak ada penjelasan kepada siapa harta itu diinfakkan. Kemana harta itu diinfakkan. Jelas? Ini berkaitan dengan pertanyaan pada hari kiamat. Ya kata Nabi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al. Tidak bergeser kedua telapak kaki manusia di mahsyar sampai dia ditanya Allah tentang nikmat-nikmat. Salah satunya harta Allah tanya. Pertama Allah tanya, min aina tasabu. Dari mana harta itu didapatkan? Halalkah atau haramkah? Yang kedua, wa fima anfaqahu. Dan kemana harta itu dibelanjakan. Ayat tadi tidak dijelaskan. Kepada siapa kita mesti menginfakkan harta-harta kita. Ya, Al-Quran menjelaskan. Yang pertama adalah menginfakkan harta itu kepada kedua orang tua, kerabat, orang miskin, dan lain-lain. Jelas? Tadi Allah suruh infakkan. Tapi Allah tidak menjelaskan kemana objek harta itu mesti diinfakkan. Paham? Nah kalau ibu disuruh belanjakan hartamu, kemana sih? Kira-kira gitu pertanyaannya ya. Maka Allah berjawaban, yang pertama adalah harta itu hendaklah pertama kali yang kita nafkahi adalah orang tua kita. Yang kedua kerabat-kerabat kita dan orang-orang yang membutuhkannya. Surat 2 Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya pada harta apa yang harus mereka infakkan.
Qul ma anfaqtu min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Jawab Muhammad, ya, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua. Jadi kalau ibu bapak punya duit, ingat yang pertama mendapatkan nafkah adalah orang tua. Kemudian kerabat yang membutuhkan, orang miskin. Yang ketiga siapa? Istri dan anak-anak. Karena mereka juga berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Surat 65 ayat 6 dan 7. Jadi kewajiban menginfakkan harta adalah, yang kedua adalah untuk menafkahi istri dan anak kalau status Anda adalah suami. Kata Allah, kalau Anda memiliki kelapangan, maka berikan infak dengan kadar kelapangan. Contoh, bapak-bapak penghasilannya satu bulan 100 juta. Jangan kasih istri cuma 5 juta. Minimal 25 juta. Karena kata Allah, berikanlah nafkah itu sesuai dengan kadar keluasan. Kalau sempit, berikan berdasarkan kadar kesempitan. Maka si istri, jika suami kesempitan, tidak boleh memaksa. Meminta nafkahnya melebihi kemampuan suami. Itu namanya matre namanya. Namanya ismat. Istri matre namanya. Itu namanya istri madu. Mata duitan namanya. Ibu-ibu madu enggak? Enggak salah maksudnya. Ya. Jadi pertama adalah kepada kedua orang tua, kerabat dan yang membutuhkan. Yang kedua kepada orang menjadi tanggungan kita. Suami terhadap istri dan anak-anaknya. Tadi surat 65 At-Talaq ayat 6 dan ayat 7. Kemudian yang ketiga di jalan Allah. Yang ketiga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan firman Allah di surat yang kedua ayat 195, wa anfiqu fi sabilillah, dan infakkanlah harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi perintah tanpa ada penjelasan untuk apa peruntukan harta itu, infak itu. Paham? Ini namanya Quran diterangkan oleh Quran. Quran diterangkan oleh sunnah. Jadi tidak boleh berasumsi sendiri terhadap ayat Al-Quran. Tapi di sini jelas nggak? Ya, tadi Allah bilang anfiqu. Belanjakanlah harta kalian. Setidak-tidaknya ada 3 pertanyaan kan? Harta apa yang mesti saya infakkan? Dijelaskan oleh Allah tadi. Harta yang halal dan yang paling dicintai. Yang kedua, kapan saya keluarkan infak itu? Setelah dari kebutuhan. Pada siapa saya infakkan harta itu? Jawabannya kepada 3 segmen tadi. Pertama kepada orang tua. Kedua kepada kerabat. Ketiga orang-orang yang membutuhkan selain kerabat. Kemudian yang kedua, orang-orang menjadi tanggung jawab kita. Istri dan anak-anak yang menjadi tanggungan kita. Surat berapa tadi? 65 At-Talaq ayat 6 dan ayat yang ke-7. Kemudian yang ketiga, fisabilillah. Ya, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah untuk menunaikan, menginfakkan harta itu. Jelas tidak? Hadits Bukhari Muslim, kata Nabi, ya, dari Thauban, qala Rasulullah, afdalu dinari yunfiku rajulu dinarun wa yunfiku ala iyalihi wa dinarun yunfiku rijalu ala dabbati fi sabilillahi wa dinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah.
Rasul bersabda, harta yang paling utama yang diinfakkan oleh seorang adalah harta yang dinafkahkan untuk keluarganya. Dan harta yang dinafkahkan untuk hewan kendaraan yang dipakai demi membela agama Allah. Serta harta yang diinfakkan untuk para sahabat demi membela agama Allah. Jelas ya? Jadi tahapan-tahapan tadi, 3 tadi diperkuat oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Kemudian keempat, kapan waktu menginfakkan harta yang paling baik? Biasa kalau ada perintah, biasa ibu mikir-mikir kan, kapan ya? Ya, lihat dalam Sahih Al-Bukhari, ya, kitab zakat, bab keutamaan bersedekah dalam keadaan kikir, ya, dan dalam keadaan sehat sebelum sakit. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Dari Abu Hurairah dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, ayu sadaqati a'zamu ajra?" Sedekah seperti apakah yang paling besar pahalanya? Artinya kalau saya bersedekah, yang namanya orang kalau berinvestasi pengen untungnya banyak enggak? Ya, tentu kita mengharapkan investasi itu untungnya banyak-banyaknya. Karena ceritanya kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita mengharapkan keuntungan yang banyak. Maka sahabat ini bertanya, sedekah seperti apakah yang pahalanya paling besar ya Rasulullah? Ini menunjukkan bahwa beramal dengan mengharapkan pahala adalah sesuatu yang hak. Jadi tidak benar, lu kalau ibadah aja, nggak usah harap pahala kali. Kenapa? Karena Nabi tidak menyalahkan orang ini tentang pahala. Paham? Jadi laki-laki ini bertanya, saya ulangi, ya, ayus sadaqat wa azamu ajran ya Rasulullah. Sedekah apakah yang paling besar pahalanya ya Rasulullah? Qal anta sadaka wa anta sahih. Yaitu engkau bersedekah ketika sedang sehat. Biasa kalau orang sehat, biasa kalau sakit pengen sedekah banyak kan? Karena takut mati bukan? Kalau sedang sehat kan pengen liburan ke Singapura, ya, pengen kemana? Ke macam-macam lah, ya. Nah, oleh karena itu kata Nabi, yang paling besar pahalanya adalah ketika engkau sedang sehat, masih kuat dan belum sakit. Engkau dalam keadaan takut miskin. Dalam keadaan takut miskin, tapi engkau bersedekah. Kenapa? Karena ini namanya mengalahkan hawa nafsu, mengalahkan keinginan untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya orang takut miskin condong bakhil, condong kikir. Dan kekikiran adalah sesuatu paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kata Nabi, sedekah yang paling besar pahalanya adalah saat kamu sedang sehat dan takut jatuh miskin. Maka di saat kita punya kesempatan, kita punya peluang, sedang sehat-sehat saja, maka itulah waktu terbaik untuk, ya. Yang kelima, untuk apa kita menginfakkan harta kita? Kan kalau ibu ditanya, infakkan hartamu. Ngapain sih? Kenapa sih saya mesti menginfakkan harta saya? Ibu-ibu kan muka tipu bukan? Biasa suka tahu argumen, apa alasannya dulu deh. Kenapa lo suruh gue harus belanja ini dan itu? Kenapa lo suruh saya harus keluarkan ini dan itu? Pertama, untuk memenuhi hak harta. Tujuan kita menginfakkan harta kita adalah memenuhi hak harta.
Apa kata Allah di surat 70? Ya, surat Al-Ma'arij ayat 24 dan 25. Walladzina fi amul haqqu ma'lum lisa'ili wal mahrum. Dan orang-orang yang dalam harta mereka disiapkan bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta maupun yang tidak meminta. Ya, atau di surat 51 ayat 19. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum. Pada harta mereka ada hak-hak orang nih miskin yang mesti mereka tunaikan. Jadi pada harta kita itu ada kewajiban untuk mensucikan harta itu. Ya. Yang kedua maksudnya adalah tujuan menginfakkan harta kita untuk mensucikan diri kita. Jadi pertama adalah mensucikan diri kita, yang kedua mensucikan harta kita. Lihat di surat 91. Ya, 2 ayat terakhir. Maaf, surat 92. Surat Al-Lail. Tujuannya adalah untuk mensucikan harta dari hak-hak orang lain tadi. Karena pada harta itu ada hak orang, bukan? Jelas ya? Menginfakkannya berarti kita telah membersihkan harta kita dari kepemilikan orang lain. Tanpa kita infakkan, berarti kita telah memakan harta orang lain dengan cara yang tidak halal. Maka menginfakkannya adalah bentuk mensucikan harta dari milik orang lain, agar kita tidak memakan harta dengan cara batil. Yang kedua adalah infak yang kita keluarkan adalah untuk mensucikan diri kita. Contoh zakat. Zakat itu infak, bukan? Bagian dari infak. Tujuan zakat adalah untuk mensucikan diri kita. Sebagaimana kata Allah di Quran surah 9 ayat 103. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka sebagai sedekah, sebagai zakat yang mereka infakkan untuk mensucikan diri mereka, untuk membersihkan orang yang berzakat. Jadi infak itu tujuannya 2. Membersihkan harta itu dari milik orang lain yang Allah titipkan kepada kita lewat kita. Yang kedua adalah untuk mensucikan diri kita. Pertama apa? Mensucikan diri kita dari sifat kikir, dari sifat pelit. Karena manusia condong mencintai hartanya. Jujur aja deh, ibu kalau punya berlian diminta ngasih nggak, Bu? Enggak, saya tahu persis deh. Gak usah ngomong lah. Kelihatan sih. Ya. Ya. Jadi itulah yang kedua adalah untuk mensucikan kita, salah satunya dari sifat pelit. Ya, coba lihat di surat 4 ayat 16. Fattaqullaha masata'tum wasma'u wa'ti'u wa anfiqu khairi li anfusikum. Maka infakkanlah sesuatu demi kebaikan dirimu. Wa may yuqa syuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Ya, dan barang siapa dijaga dirinya dari kegigiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Pada ayat ini Allah menjelaskan menginfakkan harta untuk kebaikan di diri. Salah satunya adalah untuk menghilangkan sifat kikir, sifat pelit. Jelas? Jadi Allah mengedukasi kita, mentarbiyah kita untuk berakhlak dengan akhlak yang baik, bersifat dengan sifat yang baik lewat sedekah itu, lewat infak itu. Ya, perhatikan kalimat kata Allah, wa anfiqu khairan li anfusikum. Maka infakkanlah sesuatu yang baik untuk dirimu. Dan siapa yang Allah selamatkan dari sifat kikir,
Allah sucikan dia lagi dengan nafkah yang dia keluarkan. Dengan sedekah yang dia berikan itu, insya Allah itu menjadi pensuci jiwanya dari sifat kikir dan pelit. Kelihatan si ibu-ibu muka pelit kelihatan. Namanya mupel. Muka apa? Pelit. Istilahnya apa, Bu? Mupel ya, muka pelit gitu. Bukan muka pel juga. Kemudian yang ketiga, tujuan menginfakkan harta itu untuk membebaskan diri dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk membebaskan diri kita dari azab neraka. Jadi ada 3 tujuan. Dari sedekah itu minimum ya. Yang pertama apa? Mensucikan harta kita dari kepemilikan orang lain, bagian orang lain. Yang kedua, mensucikan diri kita dari sifat kikir, pelit, dan semacamnya. Biasa kalau punya harta banyak, condong arogan bukan? Condong angkuh bukan? Tapi kalau kita sering memberi, lama-lama hati menjadi lembut. Dan kita menjadi tawadu kepada orang lain. Itu contoh pencucian jiwa. Yang ketiga, tujuan menginfakkan harta itu adalah sebagai proses pembebasan diri dari neraka. Ibu-ibu pengen uji nyali ke neraka enggak, Bu? Siapa tahu pengen gitu. Ya, maka lihat dalam Sahih Al-Bukhari, kitab zakat, bab peliharalah diri kalian dari neraka. Hadis nomor 1328. Ya. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatlah dirimu dari neraka walaupun hanya sekedar menginfakkan 1 biji kurang. Berarti tujuan sedekah yang kita berikan, harta yang kita infakkan, pada hakikatnya adalah untuk membebaskan kita dari azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada lu kasih polisi, ya, daripada lu kasih jaksa, kan jaksa itu kan jika Anda kebingungan sogok aku. JAKSA. Kalau hakim, HAKIM. Hubungi aku kalau ingin menang. Dealnya KUHP. Kasih uang habis perkara. Kekurangan uang hukumannya penjara. KUHP juga. Ya. Makanya ada bupati yang nawar jabatan, ya, pejabat desa 120 juta, gelo kan? Jadi iblis sudah takut sama pejabat Indonesia. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketujuh, apa balasan yang diperoleh dari menginfakkan harta? Ya, ibu-ibu kalau diperintah pasti pengen dong, kira-kira kebaikan apa yang saya dapatkan dari sedekah itu. Jadi lo serius loh. Berlima ya. Perasaannya udah 6 deh. Ya. Baik, sekarang 6 deh. Ya. Jadi pahala apa atau kebaikan apa yang kita peroleh? Tadi yang kelima kan untuk apa kita menafkahkan harta kita. Sekarang yang keenam ya. Ya. Tadi tujuannya untuk apa? Ada berapa tujuan tadi? 3 tujuan. Ya, yang pertama adalah untuk membersihkan harta kita. Yang kedua adalah membersihkan diri kita dan jiwa kita.
Yang ketiga adalah untuk membebaskan kita dari neraka. Jadi itulah pesan dari perintah tadi. Anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Kemudian yang kadang, balasan apa yang diperoleh dari menginfakkan harta? Baik, saya nanya gini, boleh nggak ketika kita beramal mengharapkan pahala dunia? Boleh nggak? Boleh nggak? Alasannya apa? Hah? Antum dari dulu jawabnya benar, tapi ditanya dalilnya kok nggak bisa ya? Itu namanya jawab tapi tidak bertanggung jawab. Jawabannya gini, mengharapkan pahala dunia boleh dengan dua syarat. Syarat pertama, ya, dalilnya apa dulu? Dalilnya adalah surat 3 Ali Imran ayat 145. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjalah. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Perhatikan kalimat, barang siapa mengharapkan pahala dunia, kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan siapa menginginkan pahala akhirat, kami berikan kepada pahala akhirat itu. Pertanyaannya, berarti boleh dong mengharapkan pahala dunia, tapi syarat pertama adalah jika pahala dunia itu ada janji dari Allah dan Rasul. Paham? Jika tidak ada janji dari Allah, nggak boleh berharap. Contoh, kata Nabi, siapa yang ingin dimudahkan rezekinya, maka hendaklah berbakti pada orang tuanya dan menyambung silaturahim. Rezeki urusan dunia bukan. Tapi ada janji Allah dan Rasulnya bukan. Syaratnya jika ada janji dari Allah dan Rasulnya. Kenapa? Sebab kalau Anda contoh gini, Nabi bilang apa? Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dimudahkan rezekinya, hendaklah menyambung menjaga silaturahim. Anda bilang saya nggak butuh, sombong nggak? Mendustakan Nabi nggak? Ini kan dosa kekufuran. Paham? Paham nggak? Menolak ini berarti mendustakan Nabi, mendustakan Allah, kekafiran. Maka syarat pertama adalah jika memang hal itu dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak ingkar janji kayak suami lo. Maka membenarkan janji Allah bagian dari tauhid. Paham? Membenarkan janji Allah dan Rasul adalah bagian dari syahadatain. Gue nggak percaya kalau menyambung rahim itu ada rezekinya, artinya mendustakan Nabi nggak? Mendustakan Nabi kekafiran nggak? Artinya Anda menuduh Nabi berbohong nggak? Paham? Paham nggak? Syarat yang kedua, tapi pahala akhirat lebih prioritas dari pahala dunia. Tetap meyakini itu. Paham? Tetap meyakini ada balasan di dunia kok. Tadi Allah bilang, "Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Urusan dunia bukan rezeki itu. Ada urusan dunia enggak? Siapa bertakwa, Allah berikan rezeki lewat jalan yang tidak pernah dibayangkan. Ini urusan dunia bukan? Nah masalah, asalkan Allah janjikan. Atau ada janjinya dari Rasul. Tapi kalau Habib ngomong, baca ayat ini, nanti dapat ganjaran ini. Mana dalilnya? Kan perkara gaib. Paham? Kalau Anda membenarkan, berarti Anda telah mendustakan Allah. Ini kekafiran. Ya, karena berdusta atas nama Allah adalah kekafiran. Sama dengan mendustakan kebenaran.
yang Allah terangkan atau Rasulnya juga kekafiran. Lihat surat 29 Al-Ankabut ayat 68. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ah alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin. Siapakah lebih zalim daripada orang yang mengada-adu kedustaan terhadap Allah? Contoh, Habib Ano bisa beri syafaat. Ini kan kedustaan, Bu. Dari mana Anda tahu Habib itu beri syafaat dalam perkara gaib, bukan? Kan? Ini termasuk mengada-adakan kedustaan terhadap Allah. Paham ya? Baca ayat ini, dapat rezeki ini. Yang tahu korelasi antara ayat dan rezeki Allah, bukan? Maka menerangkannya tabab penjelasan Allah dan Rasulnya, ini termasuk berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Ini kafiran. Maka biasakan nanya sama Habib, mana dalilnya? Tanya sama Kiai, mana dalilnya? Karena pahala itu perkara gaib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah dan Rasulnya. Maka biasakan untuk menanyakan dalilnya. Kalau ibu bapak membenarkan tukang bohong tadi, ibu sama berdusta atas nama Allah. Paham? Wa man adzlamu mimman iftara 'alal kadziba aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ah, atau mendustakan kebenaran yang telah sampai kepadanya. Tadi contoh, Allah mengatakan bertakwa itu memudahkan rezeki. Kebenaran bukan? Nabi mengatakan menyambung rahim itu mendatangkan rezeki. Itu kebenaran. Nggak boleh didustakan. Kalau Anda mendustakan Nabi, berarti Anda kafir kepada Nabi. Jelas? Maka boleh kita meyakininya, mengharapkannya selama ada jaminan dari Allah dan Rasulnya. Tapi ingat, mengharapkan pahala akhirat lebih prioritas daripada pahala dunia. Dalilnya, ya, surat 42 ayat 20. Ya, surat berapa? Ayat yang keberapa? Yakinlah. Nekat amat loh. Kita lihat surat 42, surat Asy-Syura ayat yang ke-20. Man kana yuridu harsal akhirati nazillahu fi akhirih. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, kami akan berikan apa yang dia harapkan plus tambahannya di dunia. Sebaliknya, wa man kana yuridu harsad dunya nuti minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa yang semata-mata harap duniawi saja, kami hanya berikan kepadanya dunia itu, tapi dia tidak punya bagian di akhirat. Paham maksudnya ayat ini? Jelas? Jadi boleh beramal dengan mengharapkan pahala duniawi dengan dua syarat ini. Paham anak-anak? Pertama, jika hal itu dijanjikan oleh Allah dan Rasul, wajib kita benarkan. Paham? Saya kasih contoh tadi. Nabi mengatakan, siapa yang berbakti pada orang tua, maka Allah mudahkan rezekinya. Siapa menjaga hubungan kerabatan dengan baik, Allah panjangkan usianya. Harus benarkan. Karena itu Nabi yang ngomong. Gue nggak percaya. Berarti Anda mendustakan nabinya. Kafir nggak? Kafir kan? Kita benarkan. Karena ada janji dan jaminan dari Allah. Maka pastikan bahwa ada jaminan dari Allah dan Rasul. Bukan dari ustaz. Bukan dari kiai. Kan baik, apa salahnya sih? Apa kata iblis? Jadi sama dalam zaman itu. Harus ada nas dari Al-Quran maupun sunnah. Karena ini berkaitan dengan perkara gaibiyah. Tapi yang kedua, tetap menjadikan akhirat adalah prioritas utama. Ya, jadi dominan pahala akhirat daripada balasan dunia. Allah beri jaminan tadi.
Kalau kita mengharapkan akhirat, Allah kasih dunia juga serta. Paham? Tapi kalau kita hanya oriented dunia saja, kita dapatkan dunia. Tapi kita tidak dapat akhirat. Paham anak-anak? Itu kaidah dulu. Jadi kalau orang tanya, lu kalau ibadah aja, nggak usah mengharapkan panjang umur kali. Jawab apa? Ini bukan hayalan. Ini adalah janji Allah melalui lisan nabinya. Wajib dibenarkan. Hah? Menolak berarti mendustakan. Mendustakan nabi termasuk kekafiran. Nggak boleh. Karena inna wa'adallahi haq. Janji Allah itu benar. Dan wajib bagi kita membenarkannya. Yang nggak boleh adalah mengharapkan sesuatu yang tidak Allah janjikan. Paham anak-anak? Nah, salah satu di antaranya adalah mengharapkan balasan dunia dari infak yang kita berikan. Boleh. Paham? Karena Allah menjanjikan, Allah mengganti dengan yang lebih baik. Paham anak-anak? Baik, itu kaidah dulu. Ya, bahwa boleh mengharapkan pahala duniawi dengan dua syarat tadi. Syarat pertama apa tadi? Ada jaminan dari Allah dan Rasulnya. Yang kedua apa? Mengharapkan pahala akhirat lebih prioritas daripada pahala duniawi. Supaya dapat dua-duanya. Paham? Kalau ibu hanya dunia saja, akhirat nggak dapat. Tapi kalau ibu mengharapkan pahala akhirat, dunia akan ikut dengan sendiri. Sampai di sini jelas nggak? Jelas? Nah, maka pertanyaannya, Pak Salim, kalau saya menginfakkan harta saya, kira-kira balasannya apa sih? Pertama kita cari balasan dunia dulu. Sesuai dengan keinginan ibu kan? Pertama, Allah mengganti harta dengan harta yang lain. Jadi apa yang kita infakkan itu diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat surat 34 ayat 39. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Perhatikan kalimat wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa saja yang kamu infakkan, maka Allah pasti akan menggantinya. Paham? Yang berjanji siapa? Allah ya. Kecuali kalau wama anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Jika engkau menginfakkan apa saja, Allah pasti menggantinya. Dan antum pasti yakin Allah tidak seperti Mulyono. Karena antum ini kan tertipu Mulyono. Betul ya? Bukan ternakan Mulyono loh. Ya, tapi kita ini korban tertipu Mulyono. Jelas Bu? Jadi Allah menjanjikan infakkanlah hartamu. Niscaya aku akan menggantinya. Paham? Jadi ketika baca ayat surat 2, Atfiqu mimma razaqnakum. Di sini ada rasa tidak boleh sungkan untuk membelanjakannya. Jadi Anda ini sedang menambah hartamu dengan infakmu itu. Karena Allah akan menggantinya. Paham? Dan yang berjanji adalah yang memerintahkanmu itu. Menunjukkan infak itu bukan saham bodong. Jelas? Anda membeli saham dan Allah melipat gandakannya dengan keuntungan yang besar. Kata Allah tadi, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa saja yang kamu infakkan, Allah pasti akan menggantinya. Berarti penggantian harta yang kita infakkan boleh kita berharap bukan? Karena yang menjanjikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini insya Allah mengurangi rasa pelit untuk berinfak.
Karena kita yakin Allah akan mengganti. Kita yakin Allah akan membayarnya. Dan Allah tidak sebohong suami. Kata suami kami dari tadi kena sentilan pasalnya. Ya, dalam Sahih Muslim, ya, kita zakat, anjuran bersedekah. Ya, an Abi Hurairah dan seterusnya, Nabi bersabda, Allah Ta'ala berfirman, diskusi ya, wahai manusia berinfaklah, niscaya aku akan berinfak kepadamu. Jadi hadis ini memperkuat ayat tadi ya. Paham ya? Kata Allah dalam hadis kursi, ya, wahai manusia, anfik alaik. Wahai manusia, infakkan hartamu. Niscaya aku juga akan berinfak kepadamu. Maksud Allah, belanjakan hartamu. Niscaya akan aku ganti apa yang kamu keluarkan tadi. Jadi, berarti infak yang kita keluarkan ada balasan dunia. Tidak apa-apa. Asalkan ada jaminan dari Allah dan Rasulnya. Asal janji itu datang dari Allah dan Rasulnya. Dan wajib kita benarkan. Ya, membenarkan apa yang Allah janjikan adalah bagian dari tauhid. Paham anak-anak? Sampai di sini dulu penggalan ayat itu ya. Ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Mau disambung nggak? Tapi saya lagi ngantuk loh. Itu namanya enak di lu, gak enak di gue gitu. Nah, kita masuk kalimat yang kedua. Min qabli ayat yaumulai bay'um fihi. Ketika sebelum datang suatu hari ya yang tidak ada jual beli padanya. Ya. Maksud di sini ya adalah hari kiamat atau kematian. Jadi makna pertama min qabli ayat yaumulai bay'um fihi. Maknanya adalah pertama adalah hari kiamat atau kematian. Kiamat atau kematian. Segera. Paham ya? Satu hari di mana ketika dia datang tidak bisa ditolak keberadaan. Ada yang bisa nolak mati enggak? Ada bisa nolak kiamat enggak? Enggak. Oleh karena itu segerakan. Sebelum datang satu hari dari Tuhanmu yang tidak dapat ditolak. Maka penuhilah perintah Tuhanmu itu. Ya, sebelum datang hari di mana pertama hari di mana tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Coba lihat surat yang ke-42 ayat 47. Coba lihat surat 42 ayat 47. Istajibu li rabbikum min qabli ayyakumul la maradda lahu minallah. Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah satu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya, yaitu kiamat atau kematian. Tadi perintah Allah bukan? Yang memerintah kita berinfak siapa? Kata Allah segera. Satu hari tidak dibeli, itu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya. Ima kematian ataupun kiamat. Karena ketika hari itu datang, tidak ada yang namanya reschedule. Tidak mungkin ada negosiasi. Ya,
Maka kata Allah, istajibu li rabbikum. Segera penuhi surat Tuhan kalian. Ya, penuhi perintah Tuhan kalian sebelum datang satu hari dari Tuhan yang tidak dapat ditolak, yaitu kematian dan kiamat. Segera. Paham anak-anak? Mana yang kedua? Jadi makna pertama adalah kematian atau kiamat. Dalilnya tadi dari Quran tadi. Surat 42 ayat berapa tadi? 7. Surat yang keberapa? 63. Ayat yang ke-10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut ayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Maka belanjakanlah Tan. Setelah datang kematian menimpa seorang, dia berkata, Tuhan, andaikan aku dikasih waktu dikit aja, sebentar aja, fa asaddaqa, aku pasti bersedekah. Wa aku minas salihin. Padahal kata Allah tidak ada lagi waktu transaksi lagi. Itu kematian. Bisa dimengerti maksudnya? Jadi maksud hari tidak jual beli adalah hari di mana kita sudah tidak bisa beramal lagi. Tidak bisa meraih pahala lagi. Apakah itu kematian atau hari kiamat? Itu makna yang pertama. Dari hari tadi. Makna yang kedua, ketika sedekah tidak diterima lagi. Ketika seorang bersedekah, tetapi sedekahnya sudah tidak bisa diterima lagi. Karena sudah deadline. Maka bersegeralah berinfak. Sedekah itu jual beli bukan? Jual beli dengan Allah bukan? Ya, jadi saya ulangi, jual beli dengan Allah adalah sedekah di jalan Allah bukan? Surat berapa? Jangan ngarang loh. Surat 61 ayat 10, 11 dan 12. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Di ayat ini Allah menjelaskan jual beli dengan Allah bukan? Yaitu beriman dan membelanjakan harta di jalan Allah. Itu jual beli. Faham? Dan semua ini akan berakhir jika dihalangi oleh kematian. Menginfakkan harta jual beli bukan? Lihat surat 35. Surat Fatir ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mendirikan salat, dan menginfakkan sebagian dari harta yang kami rezekikan kepadanya. Sembunyi-sembunyi atau terang-terangan karena mengharapkan perdagangan yang tidak rugi. Paham anak-anak? Nah, kata Allah segerakan, jangan sampai ketika sedekahmu tidak diterima lagi. Kalau sedekah nggak diterima lagi, berarti sudah closing jual belinya. Paham anak-anak? Paham? Baik. Saya nggak yakin antum paham. Ya, antum lihat dalam Sahih Muslim, ya, kitab zakat, bab anjuran membayar zakat sebelum tidak ada yang menerimanya. Ya, haditsnya panjang sekali. Ya. Kemudian makna yang kedua adalah kematian dan kiamat. Tadi saya jelaskan tadi ayat. Ya, 63 ayat berapa tadi? 10 tadi. Ya.
Ini senada dengan surat 14 ayat yang ke-31. Qul li'ibadil ladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatin min qabli ayatin yaumil la bai'un fi wala khilal. Katakanlah Muhammad kepada hamba-hamba yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan salat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, baik semuanya keterangan sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli dan persahabatan. Jual beli di sini adalah jual beli pahala antara kita dengan Allah. Paham? Lihat surah 9 ayat yang ke-100. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli dari orang-orang mukmin itu jiwa dan harta-harta mereka dengan jannah. Itu harta yang diinfakkan. Ketika Anda menginfakkan harta Anda, berarti Anda sedang membeli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Maka antum lihat di kalimat berikutnya. Saya potong ayat ini. Fastabshiru bibikumul ladzi bay'atum bih. Maka bergembiralah kalian dengan jual beli yang adakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksud jual beli sini adalah kesempatan untuk mendapatkan pahala yang banyak. Bukan jual beli kayak ibu di pasar pagi, bukan. Ya, bukan jual beli materi, bukan. Tapi peluang-peluang mendapatkan kebaikan dari sisi Allah Jalla Jalaluhu. Paham? Yang dimaksudkan jual beli di sini bukan jual beli antara individu. Paham? Tapi jual beli antara hamba dengan Allah. Yaitu kita menginfakkan harta kita dan Allah balas dengan jannah. Paham anak-anak? Maksud al-bai' di sini adalah kesempatan mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Bukan jual beli kayak Bapak di Tamrin City. Ya, bukan di Tanah Abang. Lagi tren. Ya, abaya bini orang. Belum tahu ya? Gamis bini orang paling tren di Tanah Abang sekarang loh. Ternyata lebih tahu saya daripada ibu-ibu loh. Ya, coba Bapak ke Tanah Abang. Lagi tren itu adalah gamis bini orang. Tema gamisnya tahun ini, untuk lebaran tahun ini. Tema gamisnya adalah bini orang. Hah? Baru tahu ya? Berarti ibu kurang update. Saya tahu karena saya ada jalur ceramah di sana. Ya, jadi lewat saya level saya bukan Tanah Abang loh belanja. Saya minimal Grand Indonesia biasa. Plaza Indonesia. Ya. Atau Pacific Palace biasanya saya belanja di sana. Ya, jadi saya jarang. Tak pernah belanja di Tanah Abang emang. Tampang gue bukan Tanah Abang. Ya. Saya pas lewat ada, Pak beli dong Bu, apa? Lagi tren ternyata gamis bini orang. Ya, yaitu tren gamis untuk 2026. Gamis lebaran udah dibuat loh. Jadi jual beli yang dimaksud bukan itu. Paham? Artinya jual beli kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan barter dengan surga tadi. Paham? Yaitu surat 9 ayat berapa tadi? Ayat yang ke-111 tadi. Surat 9 ayat ke-111. Nah, berarti saya salah tadi. Yang benar 111. Maksud jual beli di sini adalah jual beli kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dengan sesama manusia. Di mana kita menginfakkan harta kita dan Allah membayarnya dengan surga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum
Ya, wa amwalan bil jannah. Allah telah membeli dari orang beriman itu jiwa-jiwa dan harta mereka dengan surga. Paham ya? Maka kata Allah di ayat tadi, fastabshiru bikum bibai'ikum allati. Maka bergembira kalian dengan jual beli yang kalian adakan dengan Allah ini. Maka yang dimaksudkan jual beli di sini adalah jual beli dengan Allah, yaitu ganjaran pahala dan surga, bukan jual beli gamis bini orang tadi. Nah, jelas ya? Beberapa hari yang lalu ada ibu-ibu tanya sama saya, Pak Salim, saya mau nanya dong. Nanya apa? Kasus Inara Rusli, Insanul Fakmi, Wardatina Mawa, Pak. Ceritanya apa? Itu makhluk apa, saya tanya. Ibu itu cerita panjang lebar kasus. Lalu saya bilang, menunjukkan otak ibu tong sampah. Ceramah saya nggak diingat, gosip diingat. Berarti namanya otak ibu isinya tong sampah, bukan? Kata ibu, sadis amat Pak Salim. Ya sampai ibu ingat, ceramah nggak diingat. Saya yakin antum pasti tahu cerita itu kan? Tahu nggak? Nah, hafal nggak? Ceramah saya antum nggak hafal kan? Tapi cerita Inara Rusli hafal bukan? Nah, berarti menunjukkan otak ibu tong sampah. Makanya ingatkan sampah-sampah saja. Jelas ya? Jadi yang dimaksudkan hari itu adalah hari kiamat atau kematian, dan hari di mana tidak ada lagi transaksi amal. Apa kata Nabi? Mata benu adama in kata amalu illa min thalathih. Bila mati pun selamat. Paham? Makanya hari itu kematian. Paham? Sebelum datang suatu waktu dia jual beli. Hari yang dimaksud hari yang tidak dapat ditolak. Itu kematian atau kiamat. Paham anak-anak? Tadi dalilnya tadi. Yang jual beli adalah maksudnya untuk mendapatkan ganjaran pahala dari Allah. Jual beli antara hamba dengan Allah. Bukan jual beli antara hamba dengan hamba. Tadi dalilnya tadi. Paham anak-anak? Wala khullah. Tidak ada pertemanan. Paham? Karena pada hari kiamat yang terjadi adalah permusuhan. Tidak ada lagi pertemanan. Maka carilah temanmu itu orang bertakwa. Karena teman dengan orang bertakwa itulah pertemanan yang hakiki. Lihat surat 43 ayat 67. Surat keberapa? Ayat yang keberapa? Ayat yang ke-67. Surat Zuhruf. Coba lihat surat Zuhruf. Surat 43. Ya, ayat yang ke-67. Al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din adun illa al-muttaqin. Al-akhilla, tadi khilal, jamaknya al-akhilla, dari kata khalil. Apa bedanya Habib dan Khalil? Kalau Habib kan komunitas Indonesia. Habib artinya cinta. Khalil sangat cinta. Berarti ikatan emosional antara Habib dengan Khalil lebih dekat Khalil. Lengket kayak perangkok loh. Bestilah kira-kira bahasanya loh. Kata Allah, hari kiamat bermusuhan. Kecuali mereka yang bertakwa. Maka ini maksud tidak adalah hari kiamat. Allah jelaskan pada hari kiamat itulah orang-orang yang berteman di dunia itu tidak lagi berteman di akhirat. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Yang Allah persaudarakan hati-hati.
mereka. Ya, yang kata Allah, ya ibadillah khaufun alaikum yaumala wala antum tahzanun. Ya, dan seterusnya. Yaitu di sini adalah yang dimaksud adalah pasangan suami istri. Lihat ayat 70. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian dalam surga, kamu dan pasanganmu akan digembirakan. Jadi tidak ada pertemanan yang abadi kecuali jika diikat dengan takwa. Jangan percaya cincin nikah. Ya. Biasa ibu-ibu dulu waktu muda ikat cintanya dengan cincin ya. Apa kata iblis? Nggak ngefek, bodoh. Ya, keabadian cinta itu kalau terikat oleh takwa. Dan menginfakkan harta yang halal kita karena Allah adalah bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan inilah yang menjadi rekatnya hubungan pertemanan tadi. Bisa difahami? Bisa difahami? Dan yang dimaksudkan adalah hari kiamat. Wala khullah, tidak ada pertemanan. Ya, ibu-ibu yang biasa arisan, hari kiamat nggak bisa arisan, Bu. Ya, kecuali jika ibu komunitasnya orang-orang bertakwa. Karena orang bertakwa ketemu juga orang bertakwa. Fa'aqbala ba'dahum ala ba'di yatasa'alun. Ya, di surat 52 ayat 25, 26, 27. Bahwa orang bertakwa di surga itu saling bertemu, saling bercerita, walaupun di dunia bukan anggota arisan. Asalkan sama-sama bertakwa. Fa'aqbala ba'dahum ala ba'di yatasa'alun. Duduk di dipan-dipan, berhadapan-hadapan, lalu saling menyapa satu dengan yang lain. Itulah mereka orang bertakwa. Dan salah satu memperoleh takwa adalah dengan menginfakkan harta-harta kita. Jika Anda menginfakkan harta antum, maka antum meraih takwa. Allah akan pertemankan antum di surga dengan orang bertakwa juga. Paham? Karena teman-teman antum arisan dulu akan bermusuhan pada hari kiamat. Ibu-ibu geng arisan nggak, Bu? Jangan ada dusta di antara kita. Wala syafa'ah. Dan tidak ada lagi saling tolong menolong. Yang dapat menolong kita pada hari kiamat adalah amal-amal saleh kita. Karena kita akan mendapat rahmat Allah. Dan rahmat Allah kita peroleh melalui amal-amal saleh kita. Jadi ibu punya teman yang banyak. Punya kolega adalah advokat terkenal. Harga nggak ngefek, Bu. Nggak ngaruh. Nggak bisa nolong ibu. Nggak bisa beri syafaat kepada ibu. Walaupun ibu komunitas cucu-cucunya Aat Syufaat. Dari Garut. Ya. Nah, cicitnya Ihim Solihin. Ya. Jelas? Maka salah satu cara mendapatkan syafaat adalah dengan memperbanyak sedekah. Salah satu sebab sedekah. Salah satu di antara mendapat pahala sedekah adalah syafaat yang akan kita peroleh pada hari kiamat. Demikianlah pembahasan ayat ini. Semoga menjadi kita orang yang lebih dermawan untuk tidak pelit menginfakkan harta kita dengan apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya tadi. Baik, udah setengah 10 lewat 5. Ya, kontrak saya sampai jam 10 loh. Ya, lumayan capek ngajarin ibu-ibu.
Ibu kalau bicara pahala pintar deh, tapi hafal enggak? Baik, jelas ya? Jadi itulah penjelasan dari seruan yang ketujuh. Ya, surat 2 Al-Baqarah ayat 254. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyulla fihi wala syafa'ah wal kafiruna humul zalimun. Dan orang-orang kafir itu orang yang zalim. Kafir memiliki dua makna. Bisa kafir akbar, bisa kafir asgar. Ya, kafir akbar adalah orang kafir. Seperti orang Nasrani, kafir enggak? Nasrani kafir. Kalau orang mengatakan Nasrani tidak kafir, maka orang itu kafir. Paham? Kalau ditanya, kok bisa sih Nasrani kafir? Kafir Nasrani karena 3 alasan. Pertama, dia meyakini Isa adalah Allah. Ini kekafiran yang pertama. Surat 5 ayat 72. Laqad kafara alladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang mengatakan Isa itu Allah. Ini akidah Nasrani bukan? Ini kekafiran pertama. Kekafiran yang kedua, Trinitas. Allah itu salah satu dari 3 oknum Tuhan. Ayat 73-nya, surat yang sama. Laqad kafara alladzina qalu innallaha tsalitsu tsalasah. Sungguh telah kafir orang mengatakan Allah itu salah satu dari 3 Tuhan yang diyakini. Trinitas agama Nasrani bukan? Kafir dia. Paham? Jadi kalau ada mengatakan, emang Nasrani kafir ya? Yang enggak kali, ya ada kafir. Sebab mengingkari kekafiran orang kafir adalah kafir. Kekafiran ketiga apa? Mengatakan Isa itu anak Allah. Surat 9 ayat 31. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Itu adalah kafir. Orang Yahudi mengatakan Allah punya anak laki-laki bernama Uzair. Dan orang Nasrani berkata Allah punya anak laki-laki bernama Isa. Ini 3 indikator bahwa Nasrani itu kafir. Sehingga kalau ada mengatakan orang Nasrani tidak kafir, maka demi Allah dia yang kafir. Karena termasuk kemurtadan adalah mengingkari kekafiran orang-orang kafir. Yang bilang dia kafir siapa? Allah kan? Gak kafir ah. Apa kata iblis? Lo aja deh kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka orang-orang yang zalim. Ini kafir akbar. Yang kedua kafir asgar. Maksudnya kufur nikmat. Orang dikasih harta. Tidak menginfakkan. Kufur nikmat bukan? Dan kufur nikmat termasuk kekufuran. Walaupun kufur dibawa kekufuran yang besar. Jadi kata Allah, wal kafiruna memiliki 2 makna tadi. Bisa bermakna kafir akbar, bisa bermakna kafir asgar. Paham? Apa bedanya? Kalau kafir kecil, artinya pelakunya Islam. Tapi dihukumi oleh Allah sebagai kafir. Salah satunya kufur nikmat. Jelas? Kufur nikmat adalah kekafiran. Tapi kufrun duna kufrin. Kekafiran dibawa kekafiran yang besar. Artinya tidak keluar dari Islam dengan yang tadi pertama. Dan kata Allah kekafiran itu kezaliman. Jelas? Dan kita berlindung kepada Allah dari 2 sifat kekafiran ini. Baik kafir akbar maupun kafir asgar. Jelas? Jelas gak? Karena kata Allah dua-duanya zalim. Ya, kedua-duanya adalah termasuk kezaliman karena sama-sama mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini jelas nggak? Jelas nggak penjelasan ini? Baik, oke. Jadi ayat ini sudah selesai pembahasannya.
Jelas? Baik. Anda punya waktu, saya dengan saya masih ada 10 menit lah. Kalau mau nanya, enak ditanya atau bertanya, Bu? Bertanya. Tapi kalau hadiah mau kan? Dasar matre lah. Jangan di saya, Bu. Komandannya Pak Dewo. Jadi silakan Pak Dewo, saya udah selesai penyampaian materinya. Ya, Ibu silakan mengajukan pertanyaan, tapi izin saya bertanya dulu dari yang bertanya lewat ruang Zoom. Ustadz, memutus silaturahmi kan katanya menghambat rezeki. Saya sudah mencoba menyambung silaturahmi soal warisan dengan Jakarta, tapi mereka sepertinya sulit menerima saya. Apa yang sebaiknya saya lakukan ya? Karena memang ekonomi saya jadi carut marut. Ceritanya curhat nih ya. Baik, Bu. Sebuah kebiasaan buruk orang Indonesia itu. Misalnya bapaknya meninggal pagi, malam bicara warisan misalnya. Jangan bicara warisan, tanah masih merah. Ini kesalahan, Bu. Lihat, ini kesalahan besar. Kematian orang punya harta, maka terjadi peralihan. Paham? Menjadi harta bersama. Saya kasih contoh. Ini rumah peninggalan Bapak. Dibicarakan segera. Kalau tidak dibicarakan, Anda yang tinggal di situ makan harta batil, bukan? Karena Anda menempati rumah yang bukan milikmu, tapi milik orang lain. Dan merasa nyaman dengan maksiat kepada Allah. Kira-kira apa kata iblis? Lanjutkan bersama kita bisa. Nah, ini salah. Karena kita sering mengatakan kuburan Bapak masih merah. Jangan bicara warisan dulu. Kenapa? Kenapa demikian? Karena tidak ada fitnah yang paling besar melebihi fitnah harta. Maka 2 kali Allah katakan di Quran tentang fitnahnya harta. Surat 8 ayat 28, surat 64 ayat yang ke-15 atau ayat yang ke-16. Kata Allah di surat 8 ayat 28, i'lamu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah sesungguhnya harta dan anak itu adalah fitnah. Kata Nabi, inna likulli ummatin fitnah. Setiap umat punya fitnah. Dan fitnah terbesar umat itu adalah pada harta. Nah, oleh karenanya termasuk sunnah Nabi, begitu orang tua meninggal, bicarakan harta segera mungkin. Jangan ditunda-tunda. Paham? Ini bukan soal kemarau, bukan. Lu kemarau banget sih, Bapak baru meninggal aja bicara harta, bukan soal itu. Ini mencegah adanya kezaliman karena memiliki hak yang bukan, memakan harta yang bukan miliknya. Saya tanya, saya kasih contoh, tadi rumah orang tua. Begitu meninggal milik bersama bukan? Satu orang tinggal tanpa izin yang lain, haram hukumnya. Tapi orang Indonesia menganggap baik-baik saja. Ini kesalahan. Jelas? Maka sudah dibicarakan. Nah, akhirnya apa? Terjadi pemutusan hubungan kerabatan yang ditanyakan tadi. Ya, apalagi ada yang ekonominya mungkin berkurang dengan harta itu menjadi lebih baik bagi. Maka disegerakan. Dalam syariat Islam tidak ada yang namanya tanah masih merah. Gak ada itu. Segerakan. Supaya mencegah adanya fitnah. Mencegah adanya permusuhan. Maka segera. Itu pertama. Yang kedua, saya sudah berusaha menghubungi mereka, Ustaz. Tetapi mereka cuekin saya. Jawabannya adalah tetap menghubungi mereka. Pertama, penolakan mereka tidak boleh membuat kita mengingkari mereka kalau mereka saudara kita. Paham? Walaupun mereka menolak kita, tidak boleh kita ingkari kalau mereka adalah
saudara kita. Karena memutuskan rahim salah satu sebab datangnya laknat Allah. Lihat surat 47 ayat 22-23. Salah satu sebab datangnya laknat Allah adalah karena memutuskan hubungan kekerabatan. Dalam Quran tidak ada perintah berbuat baik kepada manusia lebih banyak daripada dua. Pertama kepada kedua orang tua, yang kedua kepada kerabat. Maka jangan putuskan hubungan kekerabatan. Saya ulangi, 2 kali Allah menyuruh kita berbuat baik kepada kerabat. Surat 2 ayat 83. Surat 4 ayat 36. Bunyi ayat di ayat surat 2 Al-Baqarah. Ayat 83. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba. Dan berbuat baiklah kepada orang tuamu dan juga kerabatmu. Di surat 4 An-Nisa 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Jadi ini kedudukan kerabat itu sangat besar dalam agama. Itu 2 ayat. 2 ayat yang lain. Surat 17 ayat 26. Wa atidal qurba haqqahu, dan berikanlah kepada kerabat itu hak-haknya. Perhatikan, termasuk warisan tadi. Jadi 2 kali kalimat Allah, wa atidal qurba haqqahu, dan penuhilah hak-hak kerabat itu. Surat 17 ayat 26 dan surat 30 Ar-Rum ayat 38. Menunjukkan hubungan kerabatan luar biasa. Penting di dalam Islam. 2 ayat yang lain. Allah bilang apa? Hak-hak kerabat itu lebih didahulukan daripada hak orang mukmin lain. Surat 8 ayat 75 dan surat 33 ayat yang ke-6. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Kerabat itu didahulukan dalam kebaikan sebelum kita berbuat baik kepada orang beriman selain kerabat. Itu dalil dulu tentang kedudukan kerabat. Maka diputuskan tidak boleh kita putuskan. Dibenci kita nggak boleh membenci mereka. Makanya kata Nabi Sahih Bukhari Muslim apa? Dalam Sahih Bukhari kitab Adab. Bab tentang silaturahim. Kata Nabi apa? Silaturahim itu bukan engkau mengunjungi yang biasa berkunjung kepadamu. Bukan. Silaturahim itu kata Nabi, bukan engkau membalas kebaikan saudara yang berbuat baik. Bukan kata Nabi. Silaturahim itu adalah engkau menyambung hubungan dengan kerabat yang memutuskannya denganmu. Itu namanya silaturahim. Jelas? Ibu-ibu biasa kalau reunian, saya punya teman-teman Ambon. Ustadz, kita ketemu yuk. Nyambung silaturahmi. Lu kan bukan saudara gua. Lu bukan rahim gua, ngapain nyambung? Kata teman-teman saya, sadis amat jawabannya Ustadz. Saya nggak suka basa-basi. Karena basa bisa dikeringkan, basi keracunan mampus. Loh. Yang disuruh jaga kan rahim, itu kerabat. Lo bukan rahim gua, ngapain gua jaga sama lo? Paham? Maka tidak boleh. Jadi saya ulangi. Kata Nabi silaturahim itu apa? Bukan engkau membalas kunjungan kerabat yang mengunjungimu, bukan. Bukan engkau membalas kebaikan kerabat yang buat baik kepadamu, bukan. Silaturahim itu kata Nabi adalah engkau menyambung hubungan dengan kerabat yang memutuskannya dengan. Itulah hakikat silaturahim. Paham?
Misalnya ibu bersengketa dengan adik. Saya nggak mau ngaku ibu sebagai kakak saya. Tetap ditelepon, ditanya. Itu silaturahim namanya. Diusir tapi datang. Dalam Sahih Bukhari juga. Seorang berkata, ya Rasulullah, aku punya kerabat. Aku memberi, tapi mereka selalu mencaciku. Aku mendatangi mereka, mereka mencuekin aku. Kata Nabi, jangan pernah putus asa. Lakukan terus. Bagimu pahala dan urusan mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Jadi kita kenal Nabi, walaupun dimusuhi tidak boleh kita membalas dengan permusuhan. Apa kata Allah di surah 41 ayat 34 dan 35? La tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tidaklah sama kebaikan dan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Mudah-mudahan dengan sikap kita yang elegan, sikap kita yang baik terhadap mereka, maka permusuhan itu menjadi pertemanan yang lebih baik. Ini kata Allah. Dan Allah tidak mungkin salah terapinya. Sekalipun kafir. Ya, kalau orang kafir dia musuhan, kenapa nyambung-nyambung, Bu? Kalau orang kafir dia kerabat, yes. Tapi ibu orang Islam Jawa, kafirnya Ambon, ngapain nyambung? Nggak usah, kurang kerjaan. Paham ya? Ini maksudnya kerabat. Walaupun dia kafir sekalipun, selama dia kerabat. Paham? Nah, tapi kalau hanya orang kafir teman saja, lalu bermusuhan, biarin aja. Ngapain repot-repot amat? Gak ada kewajiban juga jangan hubungan orang kafir kan? Jelas ya Bu ya? Jadi bersabar terhadap saudara-saudara semacam itu. Apa kata Allah di surat 25 Furqan? Ayat 20 di kalimat terakhir. Wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnah tasbirun. Dan kami jadikan kalian menjadi ujian bagi sebagian yang lain. Maukah bersabar? Ya contoh tadi. Kakak adik berantem gara-gara harta bukan? Karena bil fulus kullu syai'in tembus. Bila fulus kullu syai'in mampus. Tadi cerita. Ya, nah, jadi bersabar saja. Ya, tetap menjaga hubungan dengan kerabat-kerabat tadi. Janganlah karena harta lalu terjadi perpecahan dan permusuhan. Tidak boleh. Tetap kita konsisten menjaga relasi yang baik dengan kerabat, apalagi kakak adik kandung tadi. Bahkan ibu misalnya punya adik perempuan atau kakak perempuan. Salah satu sebab berbakti pada tante itu menyebabkan dosa kita diampuni Allah. Mempermudah taubat kita diterima. Imam At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi kitab Al-Bir Wasilah bab berbakti kepada bibi saudara ibu. Hadits nomor 1904. An Ibn Umar radhiyallahu anhu maqal. Dari Abdullah bin Umar dia berkata, "Ata rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Seorang laki-laki mendatangi Nabi dan bertanya, "Ya Rasulullah, inni asabtu dzanban 'azima. Fahalli taubah?" Ya Rasulullah, aku baru saja melakukan dosa besar ya Allah. Mungkinkah Allah menerima taubatku? Nabi bertanya, "Fa'allaka inni ummu." Lu punya ibu enggak? Masih hidup enggak? Kata dia, "Lah tidak. Aku tidak punya ibu, sudah meninggal." Kata Nabi, "Kamu punya saudara ibu enggak perempuan?" Kata dia, "Na'am." Kata Nabi, "Fabirraha." Berbaktilah pada saudara ibumu itu, niscaya Allah memudahkan ampunan dosa-dosa. Maka ini pentingnya menjaga hubungan kekerabatan. Ya, apakah dengan kakak adik, Pak D, Bude,
uwa, mamang, dan semacamnya dan semacam. Akhirnya itu ada yang punya mama, ada uwa, ada bibi, eta teh saha jelas ya. Jadi itu kedudukan kerabat dalam agama Islam. Jadi Islam itu penuh cinta dan kasih. Ya, bukan hanya agama lain saja penuh cinta dan kasih. Islam adalah agama penuh cinta dan kasih sayang. Jelas ya? Jadi tidak boleh memutuskan hubungan karena harta tadi. Mereka marah, sabar menghadapi mereka. Bicara baik-baik. Ya, tidak boleh bermusuhan satu dengan yang lainnya. Sebab memutuskan rahim adalah sebab datangnya laknat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada yang lain? Ibu-ibu silakan satu. Ustaz mau tanya tapi namanya apa lain? Hanya mau tanya, ibadah saya itu jadi meme itu semua ibu. Setiap almarhum baru juga setelah menjadi bacaan itu 10 ayat terakhir. Apakah ada ini? Baik, disunahkan ketika bangun hendak sholat malam membaca 10 ayat terakhir itu sahih hadis. Jadi bangun malam mau sholat malam mau menjelang wudhu disunahkan membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Jelas ya? Jadi termasuk sunnah. Jadi begitu bangun, pergi menuju ke tempat wudhu sambil baca 10 ayat itu. Jelas ya? 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Jelas ya? Nggak usah angkat tangan, itu kurang kerjaan. Jangan nambah-nambah, Bu. Walaupun ayatnya mengandung doa, tetapi tidak ada sunnahnya mengangkat tangan karena tidak ada isyarat dari Nabi mengangkat tangan ketika membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran menjelang sholat malamnya. Jelas ya? Pas jam 10, jadi saya nggak mau nambah. Kalau ada angkat tangan, saya petahin tangannya. Tapi saya khawatir Anda melapor ke polisi kekerasan dalam pengajian. Namanya KDP ya. Ya, tindakan kekerasan dalam pengajian. Kena pasal juga KUHP baru kan? Jelas ya? Dari saya cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada Pak Dewo untuk mentuntaskan agenda kita hari ini. Alhamdulillah,